Kamu bisa menghabiskan seluruh hidupmu berjuang, berusaha keras, memberikan semua kemampuanmu, namun tetap saja gagal total. Kebanyakan orang hidup seperti lalat itu, menghabiskan seluruh energi mereka dengan terus-menerus menabrak kaca tanpa menyadari bahwa pintu terbuka lebar, hanya beberapa langkah saja. Faktanya, berusaha lebih keras bukanlah yang mengubah hidupmu. Yang mengubah adalah cara berpikir, berubah secara radikal dari dalam. Aku tahu bagaimana rasanya merasa terjebak. Aku pernah berada di sana. Tapi perubahan bisa terjadi minggu ini juga. Jika kamu mengerti ini, kamu tidak butuh usaha lebih banyak. Kamu butuh lompatan kuantum. Pernahkah kamu berpikir berapa kali dalam hidupmu kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tak ada hasil? Aku bicara tentang saat-saat kamu total memberikan diri, melakukan semua dengan benar, kehilangan waktu tidur, berusaha menyenangkan semua orang, mengikuti semua aturan, tapi akhirnya merasa seperti berlari di atas treadmill, lelah, berkeringat, tapi tidak maju. Lalu muncul pikiran yang paling umum, mungkin aku hanya perlu berusaha lebih keras, lebih fokus, lebih bekerja, kurang tidur, memaksa diri lebih keras lagi. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa pikiran itu justru yang membuatmu terjebak? Faktanya, seringkali berusaha lebih keras bukan berarti berusaha lebih baik. Aku belajar ini dengan sangat jelas, sehingga aku tak pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Aku duduk di sebuah kamar kecil di pinggiran Toronto, dan ada seekor lalat. Dia berusaha keluar lewat jendela. Aku berdiri di situ mengamati. Lalat itu terus-menerus menabrak kaca dengan sekuat tenaga, dengan semua energinya. Bunyi kepakan sayapnya di kaca terdengar hampir putus asa. Dia yakin jika cukup gigih, dia akan berhasil keluar, tapi dia tidak bisa. Jendela itu tidak akan terbuka, dan dia hanya beberapa langkah dari pintu yang terbuka. Lalu aku sadar, aku adalah lalat itu. Begitulah cara aku berusaha mengubah hidupku, mengulangi pola yang sama, berusaha lebih keras, bersikeras di jalan yang sama, tanpa menyadari bahwa masalahnya bukan kurang tenaga, tapi kurang arah. Dan itulah yang dilakukan kebanyakan orang. Mereka pikir jalan keluarnya adalah dengan bersikeras, padahal rahasianya adalah berpikir ulang. Berapa kali kamu mencoba mencapai tujuan dan berpikir, aku hanya perlu lebih berusaha? Mungkin kamu sedang melakukannya sekarang. Mungkin kamu terjebak dalam hubungan yang tak lagi berfungsi, pekerjaan yang menguras energimu, rutinitas yang menghancurkanmu. Tapi kamu terus bilang pada dirimu sendiri, aku hanya perlu bertahan sedikit lagi. Tapi benarkah harus begitu? Orang takut mengganti pendekatan karena itu berarti melepaskan yang sudah dikenal. Dan yang dikenal meski buruk, terasa lebih nyaman daripada yang tidak diketahui. Tapi biarkan aku bilang sesuatu, terlalu nyaman justru membunuh mimpi. Itu yang membuatmu terjebak dalam keterbatasan. Dan yang paling berbahaya, lama-kelamaan kamu mulai menganggap hidup seperti itu normal. Lelah, tidak puas, terhenti, karena kamu salah sangka antara usaha dengan kemajuan. Tapi usaha saja tidak menjamin kemajuan. Usaha harus selaras dengan arah yang benar. Kalau kamu menggali lubang di tempat yang salah, seberapapun dalam kamu gali, kamu tidak akan menemukan air, dan kebanyakan orang menggali di tempat yang salah sepanjang hidup mereka. Aku tahu, karena aku pernah melakukannya. Bertahun-tahun aku bersikeras melakukan hal yang tidak berhasil. Berpikir masalahnya ada pada diriku. Aku harus mencoba lebih keras. Aku tidak cukup berusaha, dan saat aku sadar, aku mengerti bahwa masalahnya ada pada cara berpikirku. Aku harus berhenti mengulangi strategi yang gagal dan mulai bertanya pertanyaan yang berbeda. Apakah jalan ini benar-benar membawaku ke tujuan yang kuinginkan? Apakah aku tidak terlalu keras kepala pada sesuatu yang sudah selesai? Apakah aku seperti lalat itu mencoba menembus dinding kaca, padahal pintu keluar hanya beberapa langkah di depan? Pertama kali aku membaca buku You Too, aku mengerti sesuatu yang tak pernah kulupakan. Lompatan sejati tidak terjadi dengan lebih kuat, tapi dengan pemikiran baru, perspektif baru, arah baru. Dan tahukah apa yang paling membuatku takut? Menyadari bahwa apa yang tampak seperti solusi, usaha ekstrim, sebenarnya adalah jebakan.
Apa yang tampak mendekatkanku pada tujuan justru yang menghalangiku mencapainya. Dan ini berlaku untuk segalanya. Aku sering melihat orang melakukan ini soal uang. Mereka bekerja 10-12 jam sehari. Mereka bekerja sampai lelah, tapi tetap saja miskin. Kenapa? Karena mereka masih berpikir kecil. Masih banyak yang percaya bahwa uang hanya didapat dengan menukar waktu dengan usaha. Selama pemikiran itu tertanam di dalam pikiran, uang tidak akan mengalir. Karena kamu terjebak di balik kaca, berpikir bahwa usaha adalah segalanya. Perubahan terjadi ketika kamu mengubah logikamu. Ketika kamu membiarkan dirimu berpikir berbeda. Ketika kamu berhenti bertanya, apa yang harus kulakukan lebih banyak? Dan mulai bertanya, apa yang harus kulakukan berbeda? Ada orang yang menonton video ini sekarang dan langsung berpikir, ini enak didengar, tapi kehidupan nyata tidak seperti itu. Dan itulah pemikiran yang membuatmu terjebak. Karena kamu pikir kamu realistis, tapi sebenarnya kamu terprogram. Mungkin kamu bahkan tidak menyadarinya. Kebenarannya adalah hidup berubah ketika kamu mengubah pikiranmu tentang apa yang mungkin. Ketika kamu mulai membuka diri pada ide-ide baru. Ketika kamu mengerti bahwa mencoba lebih keras tidak akan menyelesaikan masalah jika kamu mencoba dengan cara yang salah. Lompatan terbesar dalam hidupmu bisa terjadi saat kamu berhenti. Tarik napas. Dan lakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Jadi, ini undanganku. Selama 3 hari ke depan, setiap kali kamu merasa terlalu memaksakan sesuatu, sebuah proyek, sebuah pembicaraan, sebuah rencana yang tidak berjalan, berhentilah, betul-betul berhenti, dan tanyakan pada dirimu sendiri, mungkinkah ada pendekatan lain, cara lain melihat ini, pintu lain? Kamu tidak perlu dorongan, kamu perlu perubahan arah, dan itu dimulai dari dalam. Karena jika kamu tidak berubah dari dalam, tidak ada yang akan berubah di luar. Dan ketika kamu berubah, seluruh dunia akan menata ulang dirinya untuk mengikutimu. Ada sebuah ide yang ditanamkan di kepala kebanyakan orang sejak kecil, dan ide itu tampak sangat logis dan masuk akal, sehingga hampir tidak ada yang mempertanyakannya, yaitu konsep bahwa kesuksesan datang secara bertahap, anak tangga demi anak tangga, langkah demi langkah. Kamu naik satu tingkat, menstabilkan diri lalu naik tingkat lain. Dan begitu terus perlahan membangun hidupmu. Tapi yang tidak pernah diberitahukan orang adalah bahwa itu dalam banyak kasus adalah ilusi berbahaya. Dan itu tepatnya yang membuatku terjebak bertahun-tahun. Sampai hari aku memutuskan untuk menantang logika itu. Saat aku memulai perjalanan, aku sama sekali tidak punya sesuatu yang membuatku percaya bahwa lompatan itu mungkin. Aku tidak punya pendidikan formal, aku keluar sekolah. Aku tidak punya kebiasaan baik maupun contoh teladan. Aku adalah rata-rata dari keputusan terburuk yang pernah kuambil. Aku bekerja di pekerjaan fisik, berpindah dari satu ke yang lain, mencoba menemukan sesuatu yang berarti. Suatu hari, ketika aku sudah bekerja di pemadam kebakaran, aku bertemu seorang pria. Dia memperkenalkan sebuah buku padaku, Think and Grow Rich. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan itu, tapi ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa itu pantas dicoba. Yang paling menarik adalah, aku tidak mengubah hidupku dengan belajar selama 5 tahun, mengikuti kursus mahal, atau menunggu waktu yang tepat. Aku mengubah semuanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dengan kepala yang sama yang dulu tak melihat jalan keluar, tiba-tiba aku menghasilkan lebih dari 40 juta rupiah per bulan. Agar kamu paham seberapa besar lompatan itu. Saat itu, kepala pemadam kebakaran, posisi tertinggi dalam karierku, menghasilkan sekitar 14 juta rupiah per tahun. Dan aku bekerja paruh waktu, sudah mengalihkan itu lebih dari 15 kali. Itu bukan keajaiban. Itu bukan keberuntungan. Itu keputusan untuk meninggalkan model pertumbuhan linier lama. Aku berhenti berpikir dalam anak tangga dan mulai berpikir dalam lompatan. Disinilah banyak orang terhenti karena ada kenyamanan emosional dalam menaiki anak tangga satu persatu. Terlihat lebih aman, lebih stabil, kurang berisiko. Tapi keamanan semacam itu mahal harganya. Karena sementara kamu naik 1 anak tangga per tahun, orang lain melompati 10. Mereka bertransformasi, mereka melakukan hal yang tampak mustahil hanya karena mereka berani berpikir berbeda.
Aku ingat sebuah percakapan dengan seorang teman saat aku hampir meninggalkan pemadam kebakaran. Dia bertanya, "Bob, kamu mau meninggalkan pekerjaan stabil dengan tunjangan. Untuk apa? Buka perusahaan jasa kebersihan." Aku menjawab, "Tidak penting apa yang akan kulakukan. Yang penting adalah siapa aku menjadi." Dia tertawa. Tapi pada akhir tahun itu aku sudah menghasilkan lebih dari 500 juta rupiah dari perusahaan itu. Dia masih menghasilkan sedikit lebih dari 10 juta per bulan, menaiki anak tangganya, menunggu kenaikan jabatan. Itulah poin yang hampir tidak dipahami orang. Transformasi bukan ada di jalur, tapi di ritme kesadaranmu. Ketika Anda mengubah citra diri dan mulai melihat diri sebagai seseorang yang mampu melompat jauh, segala sesuatu di sekitar Anda mulai tersusun kembali. Peluang muncul, orang-orang baru masuk ke dalam hidup Anda, dan apa yang tampak mustahil tiba-tiba menjadi langkah berikutnya. Namun mungkin Anda berpikir, "Oke Bob, itu berhasil untukmu, aku bukan kamu." Disinilah kebenaran yang keras muncul. Alam semesta tidak membedakan antara saya dan Anda. Ia merespons tingkat kesadaran Anda. Jika Anda melihat diri kecil, Ia memberi pengalaman kecil. Jika Anda melihat diri terbatas, Ia memberi batasan. Tetapi, jika Anda memutuskan untuk melihat diri sebagai seseorang yang siap ke tingkat baru, Ia akan merespons. Dan seringkali, lebih cepat dari yang Anda kira. Kebanyakan orang tidak terjebak karena kurang bakat. Mereka terjebak karena tidak bisa membayangkan diri mereka di puncak. Mereka pikir harus menaklukkan satu anak tangga dulu agar merasa percaya diri. Tapi sebenarnya, kebalikannya. Anda harus melihat diri di puncak sekarang, agar anak tangga itu hilang begitu saja. Ada perbedaan antara usaha dan lompatan. Usaha adalah apa yang Anda lakukan ketika percaya bahwa pertumbuhan harus diperoleh dengan susah payah. Lompatan adalah apa yang Anda izinkan ketika mengerti bahwa pikiran Anda adalah pabrik realitas Anda. Dan izinkan saya memberitahu rahasia. Lompatan kuantum tidak terlihat logis saat Anda hendak melakukannya. Mereka tampak gila. Baru terlihat jenius saat Anda menoleh ke belakang dan menyadari betapa masuk akalnya itu. Hari ini, melihat kembali pria berusia 26 tahun yang tanpa prospek itu, saya terkagum. Jika dia percaya pada logika umum, mungkin dia masih menunggu promosi, masih menaiki anak tangga, dan kemungkinan besar frustrasi, lelah, dan berpikir bahwa hidup memang berat, lambat, dan berat. Tapi pria itu memutuskan untuk melanggar logika. Dia memutuskan bahwa dia tidak butuh izin, gelar, atau validasi. Dia hanya perlu melihat dirinya berbeda, dan melangkah berikutnya seolah dia sudah di tingkat lain. Jika Anda merasa terjebak, mungkin sudah saatnya melakukan hal yang sama. Berhenti menaiki tangga dan mulai melompat. Anda bisa melakukannya. Dan Anda bisa mulai sekarang, bukan 5 tahun lagi. Sekarang. Karena seperti yang terjadi pada saya, transformasi terbesar dalam hidup Anda bisa dimulai saat Anda berhenti percaya bahwa kesuksesan datang dalam potongan-potongan kecil, dan mulai menerima bahwa itu bisa datang seperti longsoran salju. Saya butuh bertahun-tahun untuk memahami bahwa penjara terbesar yang bisa dialami seseorang adalah yang ia sebut keamanan. Dan yang paling menakutkan adalah semakin seseorang merasa aman dalam sesuatu yang membatasi pertumbuhannya, semakin resisten dia terhadap perubahan. Seolah-olah gagasan keamanan adalah jebakan dengan jeruji tak terlihat, hanya dihias dengan kenyamanan dan stabilitas. Saya mengalaminya sendiri. Bahkan setelah mendirikan bisnis sendiri dan menghasilkan lebih dari 14.500 euro per bulan, saya tetap berada di pemadam kebakaran untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena saya pikir di sana ada keamanan, pekerjaan publik, gaji terjamin, tunjangan. Tapi di dalam ada kegelisahan yang menggerogoti saya. Sesuatu berkata bahwa itu tidak lagi masuk akal, namun saya ragu-ragu. Saya ragu karena takut. Takut meninggalkan yang pasti untuk yang tidak pasti. Takut kehilangan pijakan. Takut gagal. Lucu bagaimana? Bahkan di hadapan kenyataan yang melimpah, pikiran bisa mengkhianati Anda dengan pemikiran lama. Saya berpikir, bagaimana jika semuanya salah? Bagaimana jika keberhasilan ini sementara? Bagaimana jika saya menyesal? Bagaimana jika
itu adalah virus yang diam-diam membunuh mimpi. Hidup sudah menunjukkan bahwa lompatan itu berhasil, bahwa saya punya kemampuan, bahwa saya berada di jalan yang benar, tapi pola lama kepercayaan pada keamanan masih menahan saya. Dan saat itulah saya menyadari sesuatu yang tak pernah saya lupakan. Keamanan tidak ada di luar, itu ada pada apa yang Anda bangun di dalam diri Anda. Anda bisa kehilangan pekerjaan, Anda bisa kehilangan uang, Anda bisa kehilangan perusahaan. Tapi jika Anda telah membangun pola pikir yang benar, citra diri yang tepat di dalam diri Anda tidak akan pernah hilang. Karena Anda tahu bagaimana menghubungkan kembali dengan apa yang menggerakkan Anda. Anda tahu bagaimana bangkit kembali. Namun jika Anda bergantung pada hal-hal di luar untuk merasa aman, maka Anda selalu satu langkah dari kehancuran karena dunia berubah, pasar berubah, orang berubah. Tapi apa yang ada di dalam diri Anda, jika cukup kuat, akan melewati segala badai. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam pekerjaan yang mereka benci sambil berkata, setidaknya di sini saya punya kestabilan. Berapa banyak orang yang tetap berada dalam hubungan yang merugikan atau lingkungan yang beracun hanya karena takut akan hal yang tidak diketahui. Jenis keamanan inilah yang melemahkan kita, yang mencuri jiwa kita, karena segala sesuatu yang sejati dalam diri kita mulai berteriak di dalam, mencoba membangunkan kita, sementara pikiran memaksa kita untuk bertahan. Saya mengatakan ini dengan penuh keyakinan karena saya mengalaminya sendiri. Saya harus membuat keputusan yang pada saat itu terasa radikal. Tapi sekarang, ketika saya melihat kembali, saya tahu itu adalah satu-satunya jalan keluar yang nyata. Saya harus meninggalkan sesuatu yang membuat saya merasa aman untuk menemukan siapa saya sebenarnya. Dan itulah yang banyak orang perlu lakukan, meninggalkan perlindungan identitas lama. Gagasan palsu bahwa stabilitas berarti kedamaian. Anda ingin tahu di mana keamanan sejati itu? Itu ada dalam kemampuan Anda untuk beradaptasi, ada dalam kesediaan Anda untuk belajar, ada dalam keberanian Anda untuk memulai kembali jika perlu. Dan yang terutama, ada dalam komitmen Anda pada apa yang Anda rasakan sebagai tujuan hidup Anda. Sejak saya membuat keputusan itu, saya tidak pernah lagi membutuhkan pekerjaan. Bukan karena dunia berhenti memberi tantangan, tetapi karena saya menjadi lebih besar dari tantangan-tantangan itu. Kebanyakan orang ingin memastikan gaji di akhir bulan, ingin menjaga asuransi mobil tetap terbayar, ingin asuransi kesehatan, bonus akhir tahun, liburan. Tapi pada saat yang sama, mereka tidak bahagia. Mereka takut. Mereka merasa tersakiti. Mereka stagnan. Dan tidak ada yang membicarakannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa keamanan itu bisa saja mengorbankan kesehatan emosional Anda, kreativitas Anda, kebebasan Anda, dan pencapaian Anda. Tahukah Anda apa yang paling menyedihkan? Banyak orang baru menyadarinya saat sudah terlambat. Ketika mereka melihat ke belakang dan bertanya, mengapa saya puas dengan yang begitu sedikit? Dan jawabannya hampir selalu takut. Ketakutan yang dibangun selama bertahun-tahun oleh orang tua, sekolah, budaya, televisi. Ketakutan yang berkata, jangan bermimpi terlalu tinggi, jangan ambil risiko terlalu besar. Tetaplah di sini di tempat yang lebih aman, dan hidup berlalu. Tapi hidup yang layak dijalani bukanlah hidup yang aman. Hidup itu penuh tantangan. Hidup itu tidak pasti. Hidup itu tak terduga. Tapi hidup itu nyata. Hidup itu penuh semangat. Dan di sanalah Anda menemukan bagian terbaik dari diri Anda. Jadi, jika Anda merasa terjebak dan berpikir, itu karena kurangnya kesempatan, pikirkan lagi. Mungkin yang menahan Anda bukanlah kurangnya jalan, tapi keterikatan pada gagasan keamanan. Mungkin Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi masih mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan waktu yang tepat, bahwa lebih baik menunggu sedikit lagi. Bahwa suatu hari, ketika semuanya sempurna, saya akan mengambil risiko. Tapi hari sempurna itu tak pernah datang, karena hari itu hanya muncul setelah Anda melompat. Tidak pernah sebelumnya. Jadi dengarkan saya. Keamanan bukanlah ada di pekerjaan, bukan di gaji, bukan di rencana cadangan. Keamanan ada pada siapa yang Anda putuskan untuk menjadi. Ketika Anda mengerti itu,
Anda mulai membangun struktur internal yang begitu kuat, sehingga tidak ada yang di luar sana yang punya kekuatan untuk menghentikan Anda. Anda berhenti bertahan hidup, dan akhirnya mulai hidup. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda sadar bahwa terus berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit saja tidak cukup. Seolah sesuatu di dalam Anda berteriak untuk perubahan yang lebih dalam, lebih cepat, dan lebih berani. Dan itulah yang terjadi pada saya saat saya menemukan buku kecil setebal 35 halaman yang bernama You Too. Saat pertama kali membacanya, sesuatu berubah dalam diri saya. Rasanya seperti setiap kalimat ditulis untuk saya. Bukan hanya isinya, tapi cara itu menyentuh pikiran saya. Seolah ada frekuensi baru yang aktif di setiap paragraf. Pesan itu sederhana tapi sangat kuat. Anda bisa melipat gandakan kinerja, penghasilan, dan pencapaian Anda tanpa harus melewati setiap anak tangga satu persatu. Anda bisa melewati tahap-tahap. Anda bisa benar-benar melakukan lompatan kuantum. Saya tidak berbicara tentang sulap atau jalan pintas palsu. Saya berbicara tentang cara berpikir baru, cara keberadaan yang baru. Lompatan kuantum bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang melakukan dengan cara berbeda. Banyak orang masih berpikir kesuksesan adalah persamaan usaha, bahwa jika Anda bekerja lebih keras, tidur lebih sedikit, berkorban cukup banyak, Anda akan sampai di sana. Tapi bukan begitu lompatan besar terjadi. Lompatan nyata tidak datang dari kelelahan. Mereka datang dari kejernihan, dari keputusan, dari keterhubungan dengan gambaran mental yang kuat yang membuat Anda bertindak dengan keyakinan yang sebelumnya tidak Anda miliki. Kamu mulai bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan. Dan alam semesta merespons hal itu dengan ketepatan yang hampir luar biasa. Aku sudah kehilangan hitungan berapa kali aku membaca ulang buku ini. Setiap kali aku merasa terhenti ketika suatu proyek macet atau aku mulai merasa nyaman dengan keadaan, aku kembali kepada buku itu. Kadang-kadang hanya satu halaman saja sudah cukup. Satu kalimat, rasanya seperti kejutan listrik. Sebuah kalimat yang mengatakan, misalnya, bahwa kemajuan terbesar dalam hidup bukanlah bertahap, melainkan eksponensial, bahwa kamu tidak butuh waktu lebih banyak, tapi intensitas yang lebih tinggi, keputusan yang lebih tegas, kesadaran yang lebih besar. Hal itu membuatku bangkit dari kursi dan bertindak, karena lompatan tidak terjadi pada mereka yang menunggu, lompatan terjadi pada mereka yang memicunya. Kamu tidak perlu menjadi ilmuwan untuk memahami ini. Kamu juga tidak perlu mengerti fisika kuantum. Kamu hanya perlu memahami dirimu sendiri, melihat hidupmu dan dengan jujur mengakui, apakah aku terus mengulangi pola yang sama dan berharap hasil yang berbeda? Apakah aku mengerahkan lebih banyak usaha di tempat yang sebenarnya kurang arah? Apakah aku menipu diriku sendiri bahwa aku maju, padahal sebenarnya hanya berputar-putar di tempat? Lompatan kuantum terjadi saat kamu berhenti bertanya apa yang salah dan mulai bertanya, apa yang akan kulakukan jika aku sudah di sana? Jika aku sudah menjadi orang yang menjalani hidup yang aku inginkan? Pertanyaan ini mengubah segalanya, mengubah sikapmu, energimu, keputusanmu, dan orang-orang merasakannya. Mereka mulai memperlakukanmu berbeda. Dunia merespons. Aku ingat suatu kali, aku terjebak dalam sebuah proyek penting. Aku sudah mencoba segalanya. Mengganti tim, mengatur ulang ide, mengadakan rapat bersikeras, memaksa, tapi tidak ada yang berjalan lancar, sampai aku berhenti. Mengambil buku kecil itu, duduk di kursi malas, membuka halaman sembarang. Dan tertulis di situ, tingkat berikutnya menuntut perpisahan dengan kebiasaan lama. Kalimat itu membuatku terhenti. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Itu adalah keputusan yang sudah kutunda berbulan-bulan, karena takut mengecewakan, takut gagal. Tapi saat itu juga aku bertindak, dan rasanya seperti membuka tutup botol sampahnya. Segalanya mulai mengalir, karena lompatan hanya terjadi saat kamu berani meninggalkan apa yang tidak lagi membantumu. Kamu harus mengerti bahwa bukan waktu yang akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan, tapi keputusanmu, cara kamu melihat dirimu sendiri, gambaran mental yang kamu bawa tentang dirimu. Itulah sebabnya banyak orang berbakat tetap di tempat yang sama selama bertahun-tahun.
karena mereka terus melihat diri mereka dengan cara yang sama. Dan dunia luar tidak pernah melampaui batas dunia yang ada di dalam dirimu. Mungkin kamu mengenal orang-orang yang selalu sibuk, selalu berlari, selalu berusaha, tapi tetap di tempat yang sama. Karena mereka masih percaya bahwa kemajuan datang dari pencapaian kecil yang bertahap. Dan yang lebih buruk, ketika mereka melihat seseorang melakukan lompatan, mereka meragukannya. Mereka bilang itu keberuntungan, ada bantuan, kebetulan semata, karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa lompatan yang sama itu juga tersedia untuk mereka. Tapi memang tersedia. Sekarang juga tersedia untukmu. Dan itu dimulai dengan keputusan sederhana. Berhenti mengidentifikasi dirimu dengan versi terbatas dari dirimu sendiri dan mulai bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi versi yang kamu inginkan. Ini bukan sandiwara, bukan pura-pura. Ini adalah penyelarasan dan dunia meresponsnya. Bukan karena dunia itu ajaib, tapi karena dunia mencerminkan getaranmu. Kamu menarik bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu jadi. Dan jika hari ini kamu menjadi seseorang yang berkomitmen pada lompatanmu, kamu akan mulai melihat pintu terbuka di tempat yang sebelumnya hanya ada tembok. Kamu akan mulai melihat orang-orang masuk ke dalam hidupmu dengan koneksi yang tepat, ide-ide muncul dari mana saja, peluang yang tak pernah kamu bayangkan. Karena lompatan kuantum bukan tentang dunia luar, tapi tentang dunia di dalam dirimu, tentang menaikkan frekuensimu. Dan ketika itu terjadi, segala sesuatu di sekitarmu berubah tanpa usaha, karena akhirnya kamu selaras dengan siapa yang kamu putuskan untuk menjadi. Satu-satunya hal yang benar-benar memisahkanmu dari kehidupan yang ingin kamu jalani bukanlah waktu, bukan uang, bukan bakat. Tapi cara kamu berpikir, itu adalah poin terpenting dari semua yang telah kita bicarakan sejauh ini. Ketika kamu mengubah pola pikirmu, dunia di sekitarmu juga berubah bersamamu, dan di sanalah lompatan itu terjadi. Bukan soal melakukan lebih banyak, tapi menjadi berbeda. Dan itu, kamu bisa mulai sekarang. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Video berikut yang muncul di layar kamu akan membantumu naik satu tingkat lagi dalam perjalanan transformasi ini. Akan memperluas pandanganmu lebih jauh dan mendekatkanmu ke versi terbaik dari dirimu, yang hanya 1% lebih baik dari tempat kamu sekarang. Terima kasih banyak sudah bersama saya sampai sekarang. Saya menunggumu di video berikutnya. Mari kita lanjutkan bersama.